kira-kira sesi pertemuan kita hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang apa, atau barangkali ada yang ingin disampaikan gitu. Kalau untuk permasalahan sendiri itu saya menemukannya ketika di kelas itu, ketika pembelajaran itu sudah berlangsung dengan kondusif, namun ketika kesulitan saya itu muncul ketika mulai ke pendokumentasian, kemudian evaluasi tentang hasil anak, dan karena ini sih saya kan sendirian juga, tidak ada guru pendamping. Jadi ketika saya mendokumentasi, sementara untuk setiap harinya itu kira-kira ada 14 anak itu yang mengikuti pembelajaran. Jadi selesainya mereka itu hampir waktunya itu bersamaan, meskipun sudah kita jadwal dalam penilaian itu, tapi kita nggak bisa cuma fokus di anak tersebut, karena anak yang lain pun masih butuh apa ya, dia ingin menunjukkan hasil yang dia buat gitu. Jadi tetap memanggil guru sebagai pendamping yang memang di situ cuma ada saya. Jadi kalau dari yang barusan diceritakan Ustazah Novi, kalau boleh saya garis bawahi, masalah yang saat ini menjadi artinya sesuatu hal yang perlu kita rundingkan di hari ini gitu ya, itu adalah bagaimana mengatur waktu gitu ya, mengatur waktu untuk melakukan pendokumentasian dan evaluasi sementara keadaannya sendiri, begitu Ustazah ya. Baik, yang pertama tentu saja saya juga sangat memahami keadaan panjenengan, apalagi ke posisi kita kan sama ya. Saya di kelas juga mengalami, jadi tahu sekali rasanya panjenengan ketika bagaimana harus mendokumentasikan 14 anak, mengevaluasi dengan waktu yang tentu saja sudah ditentukan sedemikian. Nah, kira-kira selama ini yang sudah dilakukan seperti apa Ustazah? Jadi kalau yang sudah saya lakukan itu yang kita tuju adalah anak yang sehari itu mendapat jatah untuk penilaian anekdot, karena untuk checklist otomatis kan bisa lebih cepat waktunya, tapi untuk anekdot dan dokumentasi seperti video itu kan butuh waktu yang tidak apa ya, tidak kita duga juga gitu ya. Kadang saat kita ke situ anaknya belum siap atau belum jadi, terus kita ke anak berikutnya, tapi ketika jadi itu berbarengan gitu. Terus untuk anekdot itu biasanya yang kesulitannya di situ. Jadi ketika anak selesai, kita mau nulis anekdotnya, itu anak yang lain pun selesai manggil. Jadi seperti kita kebingungan mau yang mana dulu. Jadinya kadang baru satu anak dan anak yang lainnya belum tercover, seperti itu. Selama ini panjenengan sudah melakukan seperti itu. Menurut panjenengan, kalau kita artinya kita angkakan dalam skala gitu ya, dalam skala 1 sampai 10, misal dalam angka 1 sampai 10, menurut panjenengan apa yang sudah panjenengan lakukan untuk teknik pendokumentasian dan evaluasi panjenengan itu berada di skala berapa Ustaz? Kalau kita rentang skala 1 sampai 10, artinya keberhasilan menurut panjenengan, saya sudah melakukan ini tuh, saya kesulitannya tuh di skala berapa gitu. Kalau keberhasilannya paling baru 50%. Artinya kita nggak bisa secara menyeluruh menilai anak tersebut, padahal yang kita inginkan ketika kita menilai anak itu dari semua aspek itu kita lihat hari itu benar-benar dia melakukan apapun itu kita lihat. Sementara anak yang lain juga ingin mengungkapkan atau mengutarakan apa yang dia lakukan hari itu juga. Jadi semisal ada pembantu atau guru pendamping lain kan bisa melayani untuk anak yang belum di ini
belum belum kita tercover gitu ya. belum tercover gitu. Apakah selama ini memungkinkan gitu guru pendamping untuk, artinya kita kan ada guru pendamping di kelas gitu, apakah memungkinkan ketika proses pembelajaran berlangsung panjenengan selaku guru kelas untuk meminta bantuan ya gitu, apakah memungkinkan atau malah pernah dilakukan? Pernah dicoba, cuma karena guru di sini juga terbatas dan setiap kelas juga seperti itu. Maksudnya kita semua sudah berusaha untuk, tapi ketika kita diminta untuk pendokumentasiannya seperti apa, ya artinya itu menjadi suatu masalah atau kendala, karena dalam pembelajaran satu hari itu paling kita bisa anekdotnya, bisa kadang checklistnya yang belum, terus kita bisa pendokumentasian video tapi anekdotnya nggak bisa tercover seperti itu, karena kita juga waktunya seperti sejarah seperti itu. Baik, kalau selama ini barangkali ketika menemui permasalahan seperti ini, apakah panjenengan punya gambaran, artinya gambaran ideal panjenengan bagaimana mengatasi permasalahan ini itu bagaimana? Gambaran idealnya ya ada apa ya, ada guru atau misalnya privat itu bisa mengawasi atau membantu. Bisa jadi di situ kan anak bisa tersalurkan lah yang selain yang kita nilai hari itu. Jadi kan kita bisa mendokumentasikan lebih konsentrasi, dan hasilnya juga ke anak, kan kembali ke anak lagi. Jadi kurangnya anak itu apa, kelebihannya apa, terus dia perlu stimulasi seperti apa, jadi kita bisa fokus. Kalau masih kita tidak bisa mendokumentasikan secara lengkap, otomatis kita dokumen yang kita punyai tentunya kurang lengkap, dan kita menentukan hari kelanjutannya itu juga masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan anak seperti itu. Baik, tadi panjenengan sudah menyampaikan kesulitan-kesulitannya, kemudian juga pernah mencoba untuk meminta bantuan guru pendamping, tapi ya karena lagi-lagi memang guru pendampingnya juga terbatas, jadi lagi-lagi menemui masalah seperti itu. Kemudian jenengan juga punya gambaran ideal artinya gambaran ideal itu tentu saja tidak bisa langsung kita upayakan begitu ya, tetapi panjenengan punya gambaran ideal. Nah, kira-kira sebelum sampai ke gambaran ideal itu, yang namanya usaha itu kan diperlukan pelan-pelan gitu. Nah, sebelum sampai ke itu, apakah ada usaha lain yang artinya yang sudah panjenengan lakukan terkait mengatasi masalah ini? Entah mungkin manajemen waktunya atau persiapan apa yang kira-kira pernah panjenengan lakukan untuk sedikit mengatasi hambatan yang panjenengan alami. Ya, kalau selama ini yang saya lakukan itu ketika kita mendapatkan jadwal anak tersebut, saya lebih utamakan untuk ambil video dia. Jadi ketika saya mungkin nggak cukup waktu untuk menuliskan anekdot, jadi kita tahu di situ kita bisa lihat lagi, dan tidak saat itu kita menuliskan, paling setelah anak pulang itu kita bisa melihat lagi apa yang dia lakukan dengan kita, melakukan komunikasi atau tanya jawab tentang anak tersebut. Jadi untuk anak yang lain yang tidak dinilai itu paling kita tetap kita dampingi, namun untuk yang anak yang dinilai kita utamakan untuk di video dulu. Jadi itu bisa mengurangi waktu, maksudnya lebih simpel dan bisa disimpan di HP gitu. Kalau boleh saya garis bawahi, berarti usaha yang sudah panjenengan lakukan adalah
terkait keterbatasan mendokumentasikan itu berarti memvideo atau mendokumentasikan anak yang hari itu dinilai gitu ya, anekdotnya. Kemudian setelah pulang sekolah atau ketika waktu luang baru dilihat lagi, nah kayak gitu. Nah kira-kira kalau tadi panjenengan katakan ada di rentang 1, di skala 1 sampai 10 itu ada di rentang 50. Nah ketika sudah melakukan seperti itu, ketercapaian pendokumentasian kegiatan anak itu apakah naik gitu loh skalanya atau bagaimana? Kendalanya seperti ini. Jadi ketika anak di video, padahal kita butuhnya anak sebelum melakukan proses dan hasil. Sementara ketika di video itu kan beberapa waktu saja atau ketika anak sudah jadi saja. Padahal sebelumnya kita perlu lihat, perlu tahu prosesnya seperti apa, kita juga perlu tahu. Sementara kita dipanggil anak yang lain, jadinya kan kita nggak tahu prosesnya dari awal seperti apa, seperti itu. Baik. Oke, tadi sudah disampaikan sudah ada upaya, sudah dilakukan, tapi tentu saja upaya itu pasti masih tetap ada hambatan, artinya belum benar-benar puas gitu ya dalam mendokumentasikan. Nah, kira-kira kalau bayangan Anda sendiri, bayangan panjenengan sendiri, itu kondisi seperti apa yang nantinya dapat benar-benar mengatasi permasalahan ini? Saya mungkin akan mencoba untuk mengutamakan anak yang dinilai, kemudian kita mengcover anak yang lain, dan untuk pendokumentasiannya kita perlu ini mungkin catatan kecil dulu. Jadi kita tahu anak itu melakukan apa, kemudian saat kita menuliskan di anekdot dan lembar analisanya baru kita lihat lagi videonya. Jadi mungkin dengan seperti itu kita bisa lebih lengkap melihat perkembangan anak hari itu. Masya Allah ya, ternyata Ustazah Novi sebenarnya sudah punya gambaran untuk melakukan gitu ya. Mulai tadi pertama adalah akan mulai mengutamakan anak yang benar-benar dinilai. Kemudian yang kedua tetap mengcover walaupun anak itu tidak ada di dalam jadwal. Nah, mengcovernya itu dalam seperti apa Us? Mengcovernya itu bagaimana gitu? Mengcovernya karena namanya anak TK itu kan nggak bisa ya ketika dia hasilnya sudah jadi kemudian kita biarkan seperti anak yang tingkatannya lebih tinggi itu kan nggak bisa, silahkan ditumpuk di situ, itu kan nggak bisa. Dia perlu berbicara, mengungkapkan apa yang dia buat. Ketika kita nggak ke situ, otomatis anak akan kecewa dan itu akan mematahkan semangat anak untuk ke depannya seperti itu. Baik, kalau saya boleh mengulang kembali dan menggarisbawahi, berarti mengutamakan anak yang dinilai artinya kita benar-benar fokus gitu ya ke anak yang dinilai. Kemudian mengcover yang tidak ada di jadwal penilaian artinya kita tetap melayani karena memang anak didik perlu dilayani, tetapi secukupnya. Bolehkah dikatakan seperti itu? Iya. Ya, Masya Allah. Kemudian rencana aksi yang ketiga adalah panjenengan akan membuat catatan kecil, juga akan melakukan video. Kemudian setelah waktu luang dari video itu bisa dicek-cek lagi. Nah, itu sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang di atas tadi. Begitu Ustazah? Nah, kira-kira nih Ustazah, untuk rencana aksi yang sudah panjenengan rencanakan yang luar biasa, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 tahap ini. Kira-kira panjenengan akan mulai melakukan kapan, Us? Kapan? Paling minggu depan. Minggu depan ya. Berarti kalau sekarang hari Rabu ya Us, Senin ya Us, berarti ya Us, Senin depan ya. Sejauh mana komitmen panjenengan akan melakukan ini Us? Artinya bagaimana persiapannya, kemudian eksekusinya mau seperti apa gitu? Kalau itu tentunya kita akan mengosongkan ruang di HP kita sebagai sarana untuk mendokumentasikan, karena itu membutuhkan ruang yang cukup besar dalam bentuk video. Kemudian untuk catatan kecil kita mungkin pakai buat kertas sendiri ya, yang ukurannya kecil, bisa pakai yang kertas warna-warni dia ya. tapi tidak tercecer.
bisa disapu. Kalau untuk penilaian kita sudah punya Gitu. sekaligus di apa itu. Bisa Tapi kan kita nggak mungkin kan membawa buku penilaian yang besar, jadi baik. nggak Oke. enak juga. Baik, Ustazah Novi, sesi siang kita kali ini dari permasalahan panjenengan tadi bahwa terkait pendokumentasian dan evaluasi tidak bisa benar-benar optimal. Kemudian panjenengan juga sudah mengungkapkan apa-apa yang menjadi permasalahan dan apa-apa yang menjadi kelebihan dari kelas panjenengan, kemudian idealnya seperti apa dan rencana aksinya juga. Kemudian juga panjenengan berkomitmen insya Allah Senin depan akan mulai mencoba aksi ini kayak gitu. Nah, kira-kira kalau boleh diukur lagi, nanti akan terjadi peningkatan berapa Us? Misalnya tadi 50. Nah, dalam angan-angan panjenengan akan mengcover berapa? Jadi skala ini akan naik jadi berapa Us? Saya targetnya yang sekitar 70-80%. Nah, 70 sampai 80%. Baik, Ustazah Novi, kira-kira apakah ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup. Baik, semoga sesi kita siang ini bermanfaat. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya hanya menggali permasalahan panjenengan dan panjenengan sendiri juga yang sudah menemukan solusi dari permasalahan panjenengan. Semoga ke depan apa yang sudah panjenengan rencanakan ini dipermudah, dilancarkan oleh Allah dan nantinya akan mencapai hasil seperti yang diharapkan. Amin. Begitu Ustazah, sudah cukup? Ya. Terima kasih Ustazah atas Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.